Suku Bodo adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami negara bagian Assam di India, khususnya di daerah barat Laut Assam yang dikenal sebagai Bodoland. Mereka termasuk dalam kelompok etnis yang berbicara bahasa Bodo, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Suku ini memiliki sejarah yang panjang dan budaya yang kaya, serta memainkan peran penting dalam sejarah politik dan sosial Assam. Suku Bodo diyakini berasal dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal sebagai bangsa Indo-Tibet atau Indo-Mongoloid yang migrasi ke wilayah India sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka memiliki hubungan etnis dengan suku-suku lain di Asia Tenggara dan bagian timur India, termasuk suku-suku seperti Naga, Khasi, dan Mikir. Pada masa lalu, suku Bodo merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan kuno di wilayah Assam dan sekitarannya, termasuk Kerajaan Kamarupa. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi bagian dari sejarah Assam, yang dikenal dengan keberagaman etnis dan budaya yang kaya. Sejarah suku Bodo mencatatkan peran mereka dalam berjuang untuk hak-hak mereka, baik dari segi budaya, bahasa, maupun politik. Bahasa Bodo adalah bahasa utama suku Bodo dan merupakan bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Pada awalnya, bahasa ini hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi seiring waktu telah berkembang menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah di Assam. Bahasa Bodo memiliki aksara sendiri yang dikenal dengan nama Bodo Script yang diadopsi dari aksara Devanagari. Mayoritas suku Bodo memeluk agama Hindu, tetapi ada juga yang memeluk agama Kristen dan beberapa yang mengikuti agama tradisional mereka, yang dikenal sebagai Bodo Religion atau Batausem. Batausem adalah kepercayaan animisme yang berfokus pada pemujaan roh alam dan dewa-dewi yang berhubungan dengan alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bodo memiliki tradisi budaya yang kaya, termasuk tarian, musik, dan pakaian adat. Salah satu tarian tradisional Bodo yang terkenal adalah Bodo Dance, yang sering dipertunjukkan dalam berbagai upacara dan festival. Tarian ini biasanya diiringi oleh musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik seperti ham, sejenis drum sulung, sejenis tambur, dan baja, alat musik tiup. Selain itu, suku Bodo juga terkenal dengan kerajinan tangan mereka, terutama dalam membuat tekstil dan tenunan. Kain tenun Bodo yang dikenal dengan sebutan Bodo Silk sering digunakan untuk membuat pakaian tradisional mereka yang disebut dokna bagi wanita dan gamosa bagi pria. Namun, perjuangan untuk otonomi bukanlah hal yang mudah. Pada awal 1990-an, kelompok bersenjata Bodo yang tergabung dalam Bodo Liberation Tiger Force (BLTF) berjuang untuk membentuk negara terpisah bagi suku Bodo. Konflik ini menyebabkan ketegangan dan kerusuhan, namun pada tahun 2003, BLTF akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah India, yang menghasilkan pembentukan Bodoland Territorial Council (BTC). Pembentukan BTR pada 2020 adalah kelanjutan dari proses politik untuk mendapatkan lebih banyak otonomi dan kesejahteraan bagi suku Bodo. Ekonomi masyarakat Bodo sebagian besar bergantung pada pertanian, dengan padi sebagai tanaman utama. Selain itu, mereka juga terlibat dalam peternakan, perikanan, dan kerajinan tangan. Perekonomian Bodo seringkali terpengaruh oleh kondisi sosial politik di Assam, yang kadang-kadang memperburuk akses mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan dalam mendapatkan pengakuan politik dan budaya, suku Bodo masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal integrasi sosial dan kesetaraan ekonomi. Terdapat ketegangan antara suku Bodo dan kelompok etnis lain di Assam, serta masalah terkait dengan identitas, bahasa, dan sumber daya alam. Konflik etnis yang berkepanjangan di Assam juga menyebabkan kerusuhan dan ketegangan, meskipun upaya perdamaian terus dilakukan. Wanita suku Bodo di India dikenal memiliki kelebihan dan kecantikan yang mencerminkan warisan budaya mereka yang kaya dan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Kecantikan mereka bukan hanya terlihat dari fisik, tetapi juga dari kepribadian, nilai-nilai budaya, dan peran penting yang mereka mainkan dalam masyarakat.
Wanita suku Bodo sering kali dikenal memiliki kecantikan alami yang sederhana namun menawan. Mereka memiliki kulit yang cerah dan sehat, dengan wajah oval yang memiliki fitur yang lembut. Mata mereka yang tajam dan ekspresif serta rambut hitam panjang menambah pesona mereka. Keindahan alami mereka sering kali dipertahankan tanpa banyak penggunaan kosmetik atau produk kecantikan modern, lebih mengutamakan kebersihan dan perawatan alami. Wanita Bodo memiliki postur tubuh yang ramping dan tegap, seringkali dengan tinggi badan yang ideal. Mereka biasanya terlihat elegan, berkat cara mereka berjalan dengan anggun dan kepercayaan diri yang tinggi. Postur tubuh yang baik ini seringkali diperoleh melalui kebiasaan sehari-hari yang aktif, seperti bertani atau berpartisipasi dalam kegiatan tradisional. Wanita Bodo sangat dikenal dengan pakaian tradisional mereka yang elegan dan mencerminkan budaya mereka. Mereka sering mengenakan dokna, sejenis kain tradisional yang dibalutkan di tubuh yang terbuat dari kain tenun tangan. Kain tersebut biasanya dihiasi dengan motif dan desain khas Bodo. Pada acara tertentu, mereka juga mengenakan perhiasan tradisional yang terbuat dari emas dan perak, seperti kalung, gelang, dan anting-anting yang menambah kecantikan dan keanggunan mereka. Selain kecantikan fisik, wanita Bodo dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan sosial yang baik. Mereka dihargai karena kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga, serta kontribusi mereka dalam bidang pertanian, kerajinan tangan, dan pendidikan. Wanita Bodo juga memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka, serta dalam mengajarkan generasi muda mengenai nilai-nilai Bodo. Wanita suku Bodo dikenal sangat tangguh dan mandiri. Banyak dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan fisik seperti bertani, memelihara hewan, dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Mereka tidak hanya mengurus keluarga, tetapi juga seringkali menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, khususnya di daerah pedesaan. Keuletan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan membuat mereka dihormati dalam komunitas. Dalam budaya Bodo, wanita memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan dihormati sebagai penjaga tradisi. Mereka sering terlibat dalam kegiatan budaya seperti tarian, musik, dan upacara adat. Kehadiran mereka dalam berbagai perayaan dan festival menunjukkan peran mereka sebagai simbol keindahan dan keharmonisan dalam masyarakat. Wanita Bodo cenderung menghargai kesederhanaan dalam penampilan mereka. Mereka tidak terlalu tergantung pada kosmetik atau aksesori berlebihan. Keanggunan mereka muncul melalui cara mereka membawa diri dan berpakaian dengan sopan serta anggun. Pakaian tradisional yang dikenakan dengan cara yang sederhana namun elegan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya mereka. Ciri fisik wanita Bodo umumnya meliputi wajah berbentuk oval dengan fitur wajah yang halus. Kulit mereka cenderung memiliki warna kecoklatan atau kecoklatan terang, yang dianggap sangat menarik. Mata mereka besar dan ekspresif, serta rambut panjang dan hitam lebat menambah daya tarik mereka. Salah satu ciri kecantikan wanita Bodo adalah kelembutan hati mereka. Kepribadian mereka yang tulus, ramah, dan penuh kasih sayang tercermin dalam interaksi mereka sehari-hari dengan orang lain. Mereka dikenal memiliki sifat yang penuh perhatian terhadap keluarga, teman, dan komunitas mereka. Keindahan ini datang dari dalam, dari sikap yang penuh empati dan rasa hormat terhadap sesama. Adat istiadat dan budaya suku Bodo di India kaya dengan tradisi yang mencerminkan sejarah panjang mereka serta hubungan yang erat dengan alam dan kehidupan sosial mereka. Sebagai suku yang mendiami wilayah Assam, khususnya daerah yang dikenal dengan nama Bodoland, budaya mereka telah berkembang selama berabad-abad dengan pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal. Pakaian tradisional suku Bodo mencerminkan kebanggaan mereka terhadap warisan budaya mereka. Wanita Bodo mengenakan dokna, sejenis kain yang dibalutkan di tubuh dan biasanya terbuat dari kain tenun tangan. Pakaian ini dihiasi dengan motif-motif khas yang mencerminkan identitas budaya mereka. Mereka juga mengenakan perhiasan tradisional seperti kalung, gelang, dan anting-anting yang terbuat dari emas atau perak. Pria Bodo mengenakan gamosa, kain panjang yang dikenakan di pinggang atau bahu,
serta pakaian sederhana lainnya yang juga terbuat dari kain tenun. Pakaian ini sering dihiasi dengan desain yang mencerminkan kebudayaan dan keberagaman suku Bodo. Suku Bodo memiliki tradisi seni dan kerajinan tangan yang sangat kaya. Mereka terkenal dengan keterampilan dalam menenun kain dan menghasilkan tekstil yang halus dan indah, seperti Bodo Silk, yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional. Kerajinan tangan lainnya termasuk pembuatan barang-barang perhiasan, alat musik tradisional, dan produk rumah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu. Tari dan musik tradisional juga memainkan peran penting dalam budaya Bodo. Alat musik seperti hamdrum, sulung, tambur, dan baja alat musik tiup digunakan dalam berbagai upacara dan perayaan. Tarian tradisional seperti Bodo Dance sering dipertunjukkan selama festival dan perayaan adat, mencerminkan kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Perayaan dan upacara adat adalah bagian integral dari kehidupan suku Bodo. Mereka memiliki berbagai festival yang mencerminkan kepercayaan dan tradisi mereka. Salah satunya adalah Festival Biwisagu, yang dirayakan pada awal musim semi. Biwisagu adalah festival penting yang menandakan awal musim tanam dan merupakan perayaan kebudayaan, dengan tarian, musik, dan doa kepada dewa untuk hasil pertanian yang baik. Selain itu, ada juga Sarai, festival lain yang dirayakan oleh suku Bodo untuk memuja dewa dan dewi mereka, yang sering kali diadakan dengan persembahan dan upacara keagamaan. Upacara-upacara ini biasanya dilakukan oleh para tetua adat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengarahkan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Bodo. Agama dan kepercayaan spiritual masyarakat Bodo bervariasi, dengan sebagian besar anggota suku Bodo memeluk agama Hindu, namun ada juga yang memeluk agama Kristen dan mengikuti agama tradisional mereka yang dikenal sebagai Bataoism. Bataoism adalah agama animisme yang berfokus pada pemujaan roh alam dan dewa-dewi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti Dewa Batao, dewa utama yang diyakini menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Suku Bodo memiliki pemahaman spiritual yang mendalam tentang alam, dan banyak dari mereka yang percaya bahwa kekuatan alam seperti air, tanah, dan udara memiliki roh yang perlu dihormati dan dijaga. Praktik Bataoism tetap dihidupkan dalam banyak upacara adat, terutama dalam festival dan ritual pemujaan. Dalam masyarakat Bodo, peran wanita sangat dihormati dan mereka memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan budaya. Wanita Bodo terlibat dalam kegiatan rumah tangga, bertani, serta membuat dan menjual kerajinan tangan. Mereka juga aktif dalam menjaga dan mengajarkan budaya kepada generasi muda. Struktur sosial suku Bodo juga mencakup sistem kelas dan struktur adat, di mana para tetua adat memimpin dan mengarahkan keputusan penting dalam masyarakat. Para tetua ini seringkali menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan dan pengambil keputusan dalam masalah sosial, budaya, dan agama. Suku Bodo adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Assam, India, dan dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki sejarah dan budaya yang panjang. Suku ini merupakan bagian dari kelompok besar bangsa Indo-Mongoloid yang mendiami wilayah India Timur Laut dan Asia Tenggara. Mereka berperan penting dalam perkembangan sejarah, budaya, dan politik di kawasan Assam dan sekitarnya. Suku Bodo diyakini berasal dari bangsa yang lebih besar, yakni kelompok etnis Indo-Tibet atau Indo-Mongoloid, yang mulai bermigrasi ke wilayah India sekitar 2000 hingga 3000 tahun yang lalu. Mereka merupakan salah satu suku tertua yang mendiami wilayah Assam, yang kini menjadi bagian dari India Timur Laut. Suku Bodo adalah kelompok terbesar dari berbagai suku yang berbicara bahasa Bodo, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Salah satu teori mengenai asal-usul suku Bodo mengemukakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari kawasan Tibet dan wilayah Himalaya. Mereka kemudian bermigrasi ke selatan dan menetap di lembah-lembah sub-Himalaya, termasuk Assam, sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan berbagai suku lain yang mendiami kawasan Assam dan wilayah sekitarnya. Menurut teori ini, suku Bodo adalah bagian dari kelompok besar bangsa Mongoloid yang tersebar di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
Migrasi mereka ke India diperkirakan terjadi melalui jalur Himalaya dan Asia Tengah, mengikuti jalur migrasi bangsa Mongoloid ke wilayah India Timur Laut. Suku Bodo memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Kamarupa yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Assam. Kamarupa adalah kerajaan yang berdiri selama beberapa abad dan mencakup wilayah yang lebih luas dari Assam, termasuk sebagian besar Bangladesh dan Bhutan. Selama periode ini, suku Bodo kemungkinan merupakan bagian dari masyarakat yang mendukung dan membentuk struktur kerajaan. Meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, warisan budaya Bodo tetap hidup dalam bentuk bahasa, seni, dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pada abad ke-19, ketika India berada di bawah kekuasaan Inggris, suku Bodo, seperti banyak suku lainnya di Assam, menghadapi tekanan dan penindasan dalam hal kebudayaan, bahasa, dan tanah. Pada masa kolonial, banyak suku asli, termasuk Bodo, menghadapi marginalisasi dalam struktur sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh pemerintahan kolonial Inggris. Selain itu, kebijakan imigrasi yang membawa orang-orang dari wilayah lain ke Assam menyebabkan ketegangan etnis, yang juga berdampak pada suku Bodo. Selama abad ke-20, suku Bodo terlibat dalam gerakan untuk mendapatkan pengakuan atas identitas budaya mereka dan hak-hak politik. Salah satu tonggak sejarah penting adalah pembentukan Bodoland Territorial Council (BTC) pada tahun 2003, yang memberikan otonomi terbatas kepada wilayah yang dihuni oleh suku Bodo. Ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan organisasi seperti All Bodo Students Union (ABSU) yang berjuang untuk hak-hak Bodo, termasuk pengakuan atas bahasa mereka, kebudayaan mereka, dan pembentukan wilayah otonom. Pada tahun 2020, sebuah perjanjian baru antara pemerintah India dan organisasi-organisasi Bodo, termasuk All Bodo Students Union (ABSU), menghasilkan pembentukan Bodoland Territorial Region (BTR) yang memberikan lebih banyak otonomi kepada wilayah tersebut. Meskipun begitu, perjuangan untuk pengakuan penuh dan kesejahteraan masyarakat Bodo masih terus berlangsung hingga hari ini. Suku Bodo memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat Assam. Selain berkontribusi pada bidang politik, mereka juga dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi mereka, seperti seni tenun, musik, tarian, dan festival. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang khas, dengan sebagian besar beragama Hindu, namun ada juga yang menganut agama Kristen dan Bataoism, agama tradisional yang dipengaruhi oleh animisme.